Hari ini kita akan membedakan yaitu cawan atau meja kepada roh-roh jahat dengan cawan atau meja kepada Tuhan. Ayat ini muncul di dalam kitab Korintus. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus di pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-21. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini tidak jelas. 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-21, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Cawan Tuhan, cawan roh-roh jahat. Perjamuan Tuhan, perjamuan roh-roh jahat. Bahasa asli yang dipakai bukan perjamuan Tuhan atau perjamuan roh-roh jahat, tetapi meja Tuhan, meja roh-roh jahat. Sekarang saya baca sekali lagi dengan saya rubah menjadi ayat aslinya. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam meja Tuhan dan juga dalam meja roh-roh jahat. Ayat ini cuma satu kali muncul di dalam seluruh kitab suci, dan ayat ini muncul di dalam konteks kitab Korintus, yaitu kepada jemaat di Korintus. Hari ini kita akan menelusuri latar belakang kenapa bisa muncul tema ini, saudara ya. Karena di semua tulisan Paulus tidak pernah singgung tema ini. Hanya kepada Korintus dia singgung tema ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya, tanah begitu bagus, dan pelabuhan begitu besar, dan kuil-kuil tempat penyembahan-penyembahan berhala begitu besar. Dan di situ terjadi penggabungan atau semua orang yang lalu lalang karena itu kota pelabuhan yang sangat besar, terjadi semacam persinggahan-persinggahan dari segala bangsa yang ngumpul di situ. Oleh sebab itu untuk menyenangkan segala bangsa, maka perlu ada tempat kebersamaan untuk semua bangsa-bangsa bisa kumpul. Salah satu tempat kebersamaan adalah agora. Agora itu adalah pasar, kayak kita sekarang kayak alun-alunnya gitu ya. Ada pasar, ada tempat alun-alun yang cukup besar, disitulah nanti semua pedagang-pedagang akan berjualan, dan tamu-tamu mereka akan datang lalu membeli souvenir sekaligus mencari pelacuran. Dan di sekitar agora biasanya didirikan kuil-kuil yang sangat-sangat besar, dan kuil-kuil itu dipersiapkan untuk semua tamu-tamu dari bangsa-bangsa. Waktu mereka datang, ada yang sudah menyembah dewa itu, maka mereka bisa langsung menyembah dewa itu di kuil itu. Atau ada yang dari bangsa-bangsa yang mereka melihat kuil mereka di kampung halaman kok kurang megah. Lalu mereka sekarang mendapatkan ilah yang baru, lalu mereka masuk ke dalam, lalu mereka sekarang adopsi dewa itu untuk nanti dibawa ke kampung halaman mereka. Lalu di semua kuil-kuil selalu ada imam-imam yang bertugas dan imam-imam yang mengadakan ritual-ritual. Dan akan terjadi pelacuran-pelacuran bakti yang akan dilakukan di kuil-kuil. Yaitu ada wanita-wanita yang disiapkan untuk pelacuran bakti sebelum ada proses ritual. Pelacuran bakti itu dilakukan antara pelacur dengan imam-imam di kuil-kuil. Dan sebelum hal itu terjadi, mereka akan melakukan pesta-pesta yang sangat besar, dan mereka akan makan, mereka akan minum, lalu mereka akan mabuk-mabuk, dan mereka akan bergirang di dalam kuil mereka. Nah, ini yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Dan jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Paulus mengabarkan Injil di situ, lalu terbentuklah orang-orang percaya yang membentuk satu komunitas orang-orang percaya, dan Paulus menyebut mereka, kamu sudah disebut orang-orang kudus.
lalu kamu ada di tengah-tengah dunia berhala, dan kamu sudah ikut di dalam berhala mereka. Maka nanti Paulus mendidik mereka dengan cara membawa mereka untuk mengenal perjanjian lama, saudara. Saudara perhatikan, semua masalah modern, Paulus waktu itu menghadapi masalah baru, itu modern bagi zamannya Paulus. Menyelesaikan masalah modern, tidak memakai cara modern, tetapi tetap memakai cara kuno, yaitu referensikan kepada Alkitab, yaitu kepada perjanjian lama. Sekarang kita melihat kesulitan di dalam dunia, selalu mereka cari referensi dari bangsa-bangsa sekitar, lalu dengan cara modern menyelesaikan masalah modern. Alkitab mengajarkan masalah modern diselesaikan dengan melihat kepada sejarah di dalam perjanjian lama. Karena waktu di perjanjian lama terjadi kasus-kasus yang mirip, bagaimana Tuhan bertindak di dalam sejarah menghadapi orang-orang seperti itu. Maka di dalam kitab 1 Korintus, Paulus mau menggambarkan jemaat Korintus di zaman Paulus itu zaman modern saat itu. Di zaman Korintus ini sama seperti zaman bangsa Israel di padang gurun. Wah, bagaimana menghubungkan Korintus sama bangsa Israel di padang gurun? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Di dalam 1 Korintus pasal ke-10, Paulus mengulang sejarah perjanjian lama, yaitu dia membahas tentang bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Ayat yang pertama pasal 10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Saya tidak baca panjang, kira-kira ini bicara di padang gurun. Lalu mereka melintasi laut. Lalu ada awan, ada laut. Lalu mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka makan manna. Mereka dengar firman Tuhan. Mereka dapat 10 hukum. Mereka dapat pengajaran yang luar biasa di situ. Mereka makan makanan rohani yang sama. Minum minuman rohani yang sama. Perhatikan, Paulus menyinggung tentang makan. Paulus menyinggung tentang minum. Karena dia mau selesaikan tema tentang cawan dan tentang meja. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi Paulus mau menyimpulkan semua perjalanan bangsa Israel, mereka dicukupkan oleh Tuhan. Dicukupkan apa? Dicukupkan tentang makanan dan minuman. Kalau kita melihat kepada ajaran Tuhan Yesus, waktu Yesus membahas tentang manna, Yesus kaitkan tentang dirinya yang adalah roti yang turun dari sorga. Jadi waktu bicara makan makanan rohani, ini bicara selain bicara tentang manna, ada sesuatu di balik itu. Dan Yesus mengungkapkan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Tetapi Paulus menjabarkan tentang yang air. Mereka minum air dari mana? Dari batu karang. Dan batu karang itu di dalam zaman perjanjian lama, batu karang yang bersifat fisik. Batu karang yang bersifat fisik, air keluar bersifat fisik. Tetapi di balik yang fisik, ada yang bersifat rohani. Yaitu air itu yang keluar dari batu karang itu adalah Kristus. Kalau minuman ini ada yang berbentuk fisik, yaitu air dari batu karang, ini ada yang bernuansa yang rohani. Batu karang, ini adalah Kristus. Lalu mengenai makanan, Yesus sudah jabarkan. Paulus tidak jabarkan, yaitu mengenai roti hidup. Tetapi di dalam semua konteks ini, Paulus mengingatkan, ini juga tema roti hidup. Nanti kita akan mentelusuri semua latar belakang ini. Perhatikan kembali di ayat keempat, batu karang ialah Kristus. Jadi mereka hidup di situ semua karena Kristus. Minuman dari Kristus, makanan dari Kristus. Karena ini bicara hal rohani, bukan air yang fisik.
Bukan mana yang terlihat secara fisik. Ada sesuatu di balik semua itu. Lalu perhatikan ayat kelima. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Lalu mereka ditumpas di padang gurun. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita. Nah, sekarang dia mengkaitkan kesimpulan dari Perjanjian Lama itu menjadi contoh bagi kita. Di mana? Di zaman modern, di saat Paulus sedang berhubungan dengan orang Korintus. Di jemaat Korintus, jemaat yang sangat-sangat berduit, dan kondisi di situ, kondisi yang sangat bagus, dan ekonomi sangat maju di situ. Kalau kita ada di zaman itu, kita belum ada teknologi internet, di zaman itulah zaman yang terkini atau termodern. Kita sekarang di zaman ini, zaman termodern. Kalau kita flashback kira-kira 20 tahun yang lalu, waktu kita misalnya zaman kita masih pakai pager atau 30 tahun yang lalu, waktu kita masih pakai pager, ada teks keluar. Wah, itulah zaman modern kita. Karena sebelum ada pager, tidak pernah ada di dunia. Dan saat ada pager, itu teknologi baru. Keluar handphone, waktu zaman Nokia yang masih jadul, orang pegang Nokia yang warnanya agak biru-biru ungu itu, wah, ada satu kebanggaan karena itu produk yang sangat mahal dan sangat jarang di Indonesia. Tukang sayur, tidak ada yang pakai handphone. Tukang beca, tidak ada yang pakai handphone. Handphone hanya dipakai oleh orang berduit. Dan saat itu, itulah zaman termodern dan terkini. Kalau kita di zaman sekarang, membedakan dengan zaman waktu ada pager, kita akan anggap zaman pager, zaman kuno. Nanti waktu kita sudah tua, anak-anak kita yang sudah dewasa, sudah beranak cucu, dia akan menilai, dulu papaku di zaman jadul. Padahal kita sudah ada wifi-nya, sudah ada internetnya, sudah ada teknologi yang canggih-canggih, misalnya online dan seterusnya. Nanti anak kita akan menilai saat ini saat yang sangat jadul. Karena di masa yang akan datang, mungkin teknologi sudah sangat-sangat cepat sekali, dan kita tidak tahu perkembangannya menuju seperti apa. Nah, perhatikan Paulus menyimpulkan sekarang yang terjadi di PL, akhirnya Tuhan marah. Waktu Tuhan marah, Tuhan matikan mereka. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi kita. Oke? Lalu lihat, ayat ke-6, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Belum selesai di situ, dia kasih contoh lagi. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Jadi sekarang dia menyinggung ada satu praktek tersembunyi di zaman padang gurun, yaitu membuat berhala dan menyembah berhala. Membuat berhala, saudara bisa lihat di dalam kitab Amos dan kitab Kisah Para Rasul, waktu Stefanus menyatakan semua rahasia dari zaman Abraham, waktu dia singgung, nanti dia mengutip tentang kitab Amos. Apakah selama 40 tahun bangsa Israel beribadah kepadaku? Tuhan jawab, tidak. Lalu kenapa? Kenapa tidak? Mereka membuat patung-patung lalu mereka menyembah. Nah, perhatikan ada praktek tersembunyi di padang gurun. Sambil mengikuti Tuhan, minum air dari batu karang, mengandalkan Kristus. Makan manna yang terlihat fisik, tetapi di balik itu ada Kristus yang terpenting. Tetapi mereka ada praktek tersembunyi, yaitu menciptakan berhala dan menyembah berhala. Lalu kita lihat apa yang tertulis di sini. Maka duduklah bangsa itu makan dan minum. Nah, dia singgung makan dan minum. Tadi dia singgung makan dan minum karena Kristus. Sekarang makan dan minum berurusan dengan berhala. Nah, dia mulai menghantar untuk kita mengerti nanti cawan Tuhan sama cawan roh-roh jahat. Jadi yang Tuhan sekarang yang berhala.
Mereka duduk, makan, minum, bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Penyembah berhala di zaman Perjanjian Lama dianggap percabulan dan membangkitkan cemburu Tuhan. Di dalam konsep PL, jangan kamu membangkitkan cemburu Tuhan. Setiap kali cemburu Tuhan sudah dibangkitkan, maka Tuhan pasti murka. Mengapa Tuhan kok bisa cemburu? Tuhan cemburu bukan karena Tuhan iri, saudara. Satu orang cewek yang tercantik di dunia berjalan bersama cewek yang lain. Tidak perlu dia cemburu sama cewek yang lain. Karena dia sudah tercantik di dunia. Tetapi yang akan terjadi cemburu adalah si cewek yang kurang cantik waktu berjalan dengan cewek yang cantik. Lalu cewek yang cantik bicara sama pacarnya. Wah, bangkitlah cemburu dia. Kenapa? Karena dia tahu aku kalah cantik sama yang itu. Tapi kalau ceweknya sudah yang tercantik, lalu cowoknya bicara sama cewek lain, dia hanya senyum-senyum. Belum bisa membandingkan saya sama dia. Kalau lu sama dia, butalah kau. Tidak tahu seluruh dunia mengincar saya. Mestinya begitu kan? Tapi bangsa Israel tidak. Waktu mereka tahu Tuhan sudah paling hebat, lalu mereka berilah kepada ilah yang lain. Waktu mereka berilah kepada ilah yang lain, lalu Tuhan berkata, aku cemburu. Kalau Tuhan cemburu, berarti ilah lebih bagus dari Tuhan? Salah, saudara. Contoh yang tadi manusia itu benar. Karena si cewek kurang cantik, yang saingannya terlalu cantik. Tuhan sama ilah, waktu cemburu Tuhan bangkit, bukan karena Tuhan merasa ilah lebih baik, maka dia cemburu kepada bangsa Israel. Waktu muncul cemburu Tuhan, dia mau mengarahkan kesucian Tuhan tidak boleh dipermainkan. Dan kau kalau mau ikut Tuhan, jangan kau samakan Tuhan dengan semua ilah-ilah yang sampah. Maka waktu muncul cemburulah Tuhan, ini berarti engkau sedang menghina Tuhan. Bukan karena Tuhan merasa aku kurang jago, kurang hebat, karena ilah lebih hebat, aku cemburu sama ilah. Tidak. Waktu Tuhan cemburu, Tuhan mau menyatakan kesucian dia, kau sudah menghina Tuhan. Waktu kau sudah menghina Tuhan, kau memutuskan ikatan perjanjian. Yaitu kau sekarang menganggap ilah yang lain sebagai Tuhanmu. Dan aku Tuhanmu, engkau umatku, engkau sudah putus relasi perjanjian ini, karena engkau sudah mempunyai Tuhan yang lain. Kalau engkau memutuskan ikatan perjanjian, resikonya langgar perjanjian mati. Maka waktu Tuhan berkata, bangkitlah cemburu Tuhan, itu artinya kau langgar perjanjian, kau pasti mati. Maka lihat, waktu Paulus mengkaitkan perjanjian lama, nanti konklusinya mati. Perhatikan kembali di 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi, lihat di ayat yang ke-5 tadi. Waktu bicara batu karang yaitu Kristus, lalu Allah tidak berkenan. Allah tewaskan mereka, mati mereka. Lalu waktu bicara tentang berhala, ayat yang ke-8, berhala dikaitkan dengan percabulan. Kamu sekarang bercabul dengan ilah-ilah sampah itu, pada satu hari tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Sekarang dia membahas cerita tentang Musa disuruh Tuhan meninggikan ular. Waktu Musa disuruh meninggikan ular, apa yang terjadi? Tuhan sedang murka. Tuhan sedang murka, Tuhan habisi semua orang yang bersungut-sungut.
Di dalam hatinya mau ikut Tuhan, tetapi mereka ikut kepada berhala. Lalu karena ikut kepada berhala, mereka tidak lagi menghargai kekudusan Tuhan, mereka terus marah-marah kepada Tuhan dan meragukan utusan Tuhan. Maka Tuhan kirim ular, patok mereka, supaya mereka mati, saudara. Oke? 3 contoh sudah kita lihat, resikonya adalah mati. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Semua masalah modern, masalah kesulitan apapun di zaman ini, saudara tidak usah pusing. Karena sejarah di masa lalu sudah pernah ada kasus-kasus yang seperti ini. Tinggal kita lihat di Alkitab bagaimana Tuhan menghadapi semua kesulitan ini. Lalu tindakan Tuhan yang Tuhan lakukan itu seperti apa. Kalau Tuhan murka, Tuhan hajar. Ini sebagai peringatan untuk kita di zaman-zaman yang akan datang. Jadi mereka itu sebagai alat peraga yang Tuhan pakai untuk mengajar segala zaman. Barang siapa membuang Alkitab, dia membuang tolak ukur pengajaran segala zaman. Saudara, kalau sudah tidak pegang tolak ukur untuk segala zaman, saudara di zaman mendatang akan kehilangan arah. Kita kembali lagi, ini sudah semakin dekat tentang tema cawan. Oke, kita lanjut. Lihat di ayat ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Lalu bicara tentang pencobaan-pencobaan. Perhatikan ayat ke-14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Karena risiko menyembah berhala, Tuhan murka, kau bercabul, Tuhan cemburu, matilah mereka. Itu ya. Nah, lalu perhatikan. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sekarang dia menghantar semua untuk mengerti relasi kita di hadapan Kristus. Kau sudah ikut perjamuan kan? Kau sudah mengerti perjamuan kudus kan? Perjamuan kudus itu adalah ikatan persekutuan. Ini tema yang tidak pernah muncul di dalam kitab suci. Selain di dalam ajaran Paulus ini. Kau setiap kali meminum dari cawan. Ini artinya persekutuan. Persekutuan apa? Lihat kembali. Persekutuan di ayat ke-16 dengan darah Kristus, minuman. Roti yang dipecahkan, persekutuan dengan tubuh Kristus. Koinonia muncul di sini, saudara. Saudara jangan pikir, oh kalau persekutuan itu artinya mari kita kongko-kongko. Persekutuan itu artinya mari kita banyak acara makan-makan. Salah total, saudara. Saudara kalau perhatikan di dalam jemaat mula-mula waktu bicara persekutuan, mereka bertekun di dalam ajaran para rasul. Mereka tiap-tiap hari berkumpul. Mereka memecahkan roti. Jadi persekutuan itu didasarkan oleh kematian Kristus yang mempersatukan mereka di dalam persekutuan, yaitu persekutuan yang ada hubungan dengan darah, persekutuan yang ada hubungan dengan tubuhnya Kristus. Dan di dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam ajaran para rasul. Artinya apa? Persekutuan ini bukan hanya persekutuan informal, tetapi persekutuan yang fondasinya adalah ajaran para rasul. Banyak orang salah kalau kita buat persekutuan pemuda, persekutuan remaja. Mari kita buat yang lebih diterima oleh anak remaja. Saya pernah khotbah di satu gereja. Lalu saya dijemput sama pendetanya. Lalu di mobil saya tanya pendetanya, kalian ibadah ada berapa kali?
Dia sebutkan berapa kali. Lalu selain itu ada acara apa lagi? Oh, kami setiap Sabtu ada persekutuan pemuda. Wah, saya penasaran ya. Persekutuan pemuda kalian temanya apa? Kalau kami sih nggak ada tema. Kami ini santai. Karena persekutuan. Lalu acaranya apa? Ya kami bisa buat acara setiap hari Sabtu kita jalan-jalan ke mall bareng. Jadi bukan kumpul di gereja renungan firman Tuhan, tidak. Jadi hari Sabtu misalnya tanggal sekian kita akan berangkat. Kumpul di gereja, bukan persekutuan, bukan dengarkan firman, bukan nyanyi. Kumpul untuk kita berangkat ke mall. Lalu kadang-kadang kami ke kolam renang, kami renang sama-sama sama anak-anak remaja. Ada film bagus, kita nonton bareng. Maka pemuda remaja kami sangat kompak. Bahaya, saudara. Saudara jangan kena tipu jikalau ada hal-hal yang kita lakukan, lalu membuat ada komunitas baru dan kompak. Kalau mereka kompak tidak didasarkan firman, itu kekompakan yang palsu. Karena dunia juga bisa lakukan. Apa bedanya dengan ibu-ibu arisan? Ibu-ibu kalau arisan yang kumpul bisa 50 orang. Apa bedanya dengan pesta perkawinan? Pesta perkawinan, orang yang datang bisa begitu banyak. Apa bedanya dengan acara pesta ulang tahun? Orang yang ulang tahun dia sewa satu tempat, dia undang semua orang datang. Itu persekutuan. Lalu persekutuan itu kalau disamakan dengan persekutuan yang ada di gereja, oh ini informal, yang penting rame, kita happy, saudara. Itu bahaya, saudara ya. Persekutuan koinonia ada fondasi doktrin yang sangat penting. Jikalau kau minum dari cawan ini bukan hanya rutinitas. Ini adalah cawan pengucapan syukur untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan anaknya. Kenapa? Karena anaknya mengalirkan darah. Anaknya memecahkan tubuh. Jadi darah minuman, tubuh makanan. Maka Yohanes pasal ke-6 Yesus berkata, minumlah darahku lalu makanlah dagingku. Kau sudah ada di dalam Kristus. Jemaat Korintus, kau sudah orang kudus. Kau sudah menikmati banyak anugerah. Ingat, hati-hati di dalam sejarah, meskipun orang Israel di bawah pimpinan tiang awan, tiang api, mereka dihabisi oleh Tuhan. Kau jangan seperti itu. Karena Tuhan sudah memperingatkan di dalam perjanjian lama. Oke, sekarang kita lanjut. Waktu dia bahas mengenai cawan ini, ada hubungan dengan persekutuan. Roti yang dipecahkan, ada hubungan dengan persekutuan. Nanti akan masuk ke tema yang sulit, saudara ya. Roti adalah satu, lalu dia bicara, kita ini juga dapat bagian di dalam yang satu itu. Saya tidak membahas tentang yang satu tubuh, lalu tentang tubuh Kristus, saya tidak bahas itu, karena fokus kita tentang cawan dan meja. Perhatikan bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah koinonoi? Ini semua memakai akar kata yang sama, yang nanti perkembangannya menjadi kata koinonia. Okay? Waktu bangsa Israel menurut daging, lalu bicara mengenai persembahan, pelayanan mesbah, nanti saya akan bahas tentang yang Paskah ya. Lihat ayat ke-19, apakah yang kumaksud dengan perkataan ini bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan, apa yang kumaksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Sekarang ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Meja Tuhan dan juga dalam meja roh-roh jahat. Nah, ini bagian yang sangat sulit, saudara ya. Kita kalau sudah melihat tadi latar belakang, bagaimana Paulus menghantar jemaat Korintus untuk mengerti makna perjamuan yang sejati.
Paulus seolah-olah tidak konsisten. Kenapa? Karena waktu dia singgung tentang kau jangan seperti mereka, mereka ini adalah orang-orang yang adalah Gentiles yang sudah melakukan praktek perjamuan yang diadopsi oleh jemaat Korintus. Praktek apa yang diadopsi? Di dalam kebudayaan pada waktu dulu, mereka melakukan minum-minum sampai mabuk-mabuk di kuil-kuil penyembahan berhala untuk ritual kepada dewa yang disembah di situ. Dan ini adalah ritual penyembahan berhala. Kalau minuman ini sudah diritualkan, lu jangan ikut. Lalu kalau makanan ini sudah diritualkan, lu jangan ikut. Loh, kalau jangan ikut berarti tidak makan. Kalau tidak makan berarti makanan penyembahan berhala kita tidak boleh makan. Saudara kau baca di dalam pasal ke-8, Paulus mengatakan tidak ada berhala. Lalu penyembahan berhala. Tidak ada berhala. Kok Paulus sekarang bahas penyembahan berhala? Lalu cawan roh-roh jahat. Ini tidak ada semua. Oke. Bagaimana kita mengerti hal ini? Mari kita lihat di pasal yang ke-8. Kita akan menelusuri maksud dari Paulus mengenai penyembahan berhala dulu. Di 1 Korintus pasal yang ke-8, saya akan baca ayat ke-4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Kalau tidak ada berhala, lalu kenapa bicara penyembahan berhala? Lalu ada roh-roh jahat. Apa maksudnya? Perhatikan, sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Saya akan simpulkan semua tentang pasal 8 ini mengenai makanan penyembahan berhala. Di dalam jemaat Korintus, karena mereka berbaur dengan semua orang-orang kafir, maka terjadilah mereka waktu ke pasar, mereka belanja barang-barang, mereka belanja makanan, belanja minuman, itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Jadi sebelum mereka bawa ke pasar, ini sudah didoakan, sudah diminta restu kepada dewanya, barulah dibawa ke pasar. Lalu nanti kalau orang beli makanan atau minuman itu untuk ritual lagi ke kuil, maka terjadi ritual yang baru dengan memakai makanan dan minuman yang sebelumnya sudah diritualkan oleh si penjual. Saya kasih contoh. Kita di Indonesia ada petani-petani yang mendoakan ladangnya. Dia petani padi. Lalu sebelum tanah digemburkan, dia doa dulu dan ritual dulu, potong ayam, potong kambing misalnya ya. Lalu dia minta Dewi Sri, Dewi kesuburan untuk memberikan hasil yang bagus untuk panen di tahun berikutnya misalnya. Sekarang dia tanamnya misalnya di bulan November. Lalu dia sudah doa, dia sudah ritualkan. Nanti kalau sudah panen, aku akan memberikan sesajen kepada dewaku itu. Oke, sekarang dia mulai tanam. Tahun depan dia panen. Waktu dia panen, dia ritualkan dulu semua hasil panen itu sebelum dia bawa untuk dijual ke pasar. Dia sudah ritualkan dulu. Sampai ke pasar, datanglah orang-orang yang akan pesta di kuilnya, lalu dia belilah beras itu atau padi itu, lalu diolah, dibuat makanan atau apa. Lalu sekarang setelah jadi, dibawa ke kuil, dibuat ritual untuk menyembah berhala lagi. Maka terjadi double penyembahan. Jelas ya? Nah, perhatikan waktu Paulus menyinggung tentang makanan penyembahan berhala. Saudara mesti bedakan yang Paulus sedang bahas makanan yang jenis apa. Yang pasal ke-10 dia sedang bahas yang jenis apa. Ini jenisnya beda. Di pasal yang ke-8, waktu dia membahas tentang penyembahan berhala,
Dia bilang tidak ada berhala. Artinya apa? Semua makanan yang dipersembahkan kepada dewa di dalam tema berhala, karena berhala itu tidak ada, maka semua makanan itu meskipun sudah disembahkan kepada berhala, boleh kita makan. Dengar baik-baik. Makanan penyembahan berhala ini disembahkan kepada berhala. Saudara mesti bedakan ya, yang pasal 8, ini saya sedang membahas yang pasal 8. Nanti yang pasal ke-10 tentang yang cawan, ini konteksnya beda. Semua yang sudah dipersembahkan, daging-daging di pasar, dari pedagang daging, dia sudah doa-doa sembahkan kepada ilahnya di rumahnya. Lalu sayuran dia sudah doa kepada ilahnya. Baru dia bawa ke agora, ke pasar, lalu dia jual ke situ. Lalu karena Paulus berkata tidak ada berhala, maka semua makanan itu boleh dimakan. Tetapi waktu kita sedang makan, orang percaya ada di samping kita, dia belum mengerti tema ini, lalu dia punya konsep ke orang Kristen makan makanan seperti itu, lalu dia goncang iman. Paulus memberikan semacam tanggapan, jikalau saya makan, lalu membuat orang-orang lain, yaitu orang percaya, akhirnya menjadi batu sandungan, aku jangan makan. Kalau tetap menjadi batu sandungan, aku selama-lamanya tidak akan makan. Jadi boleh makan, tetapi saya jangan makan. Karena kalau saya makan, ada orang, yaitu orang percaya, yang imannya belum tinggi, dia melihat, kenapa orang Kristen kok duduk di situ, kok makan di situ? Dia goncang iman. Maka kita jangan makan. Karena makan, tidak membuat rohani kita lebih bagus atau lebih buruk. Lalu kalau saya makan terus menjadi batu sandungan, selama-lamanya aku tidak akan makan makanan itu lagi. Ini kalimat daripada Paulus. Nah, sekarang perhatikan apa maksudnya ini. Orang-orang kalau tidak mengerti Alkitab, lalu sembarangan tafsir. Wah, nanti pendeta Aiter dibilang sesat ya, ini kan disiarkan ke YouTube toh. Gila, saya dari kecil diajarkan tidak boleh makan penyembahan berhala. Yang sudah disembah-sembah ke kelenteng atau kemana, saya tidak boleh makan. Pak Aiter bilang boleh. Oke, sekarang saya kasih contoh sederhana. Saudara jangan kira saudara bisa besar sampai sekarang, saudara murni tidak makan yang disembahkan kepada berhala. Setiap kali saudara makan, dan di mana saja saudara duduk, di restoran mana saja, di tanah, di lokasi mana saja, saudara tidak mungkin lepas dari berhala. Kalau konsep berhala kita adalah, ini sudah disembahkan kepada berhala, air ini sudah disembahkan, berarti air ini saya tidak boleh makan lagi. Oke? Lalu daging ini, misalnya ini daging, saya sudah sembahkan kepada berhala, orang Kristen tidak boleh makan lagi. Celaka saudara ya, orang Kristen harus pindah dari dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini, begitu banyak orang berdoa, lalu menyerahkan bumi kepada dewanya. Saya kasih contoh. Oh dewa langit, seluruh yang terbang. Hak apa dia mewakili seluruh manusia nanti? Seluruh yang terbang di angkasa, kuserahkan kepada engkau. Itu milikmu. Wah, dia mewakili seluruh umat manusia berdoa menyerahkan semua yang terbang-terbang itu kepada ilah. Sekarang tentang dunia di darat. Petani berdoa. Kiranya seluruh tanah yang menghasilkan hasil bumi di kampung kami ini, kiranya ini diperkenan, diterima oleh dewa A, dewa B, dia sebutkan semua. Lalu ada yang berdoa untuk binatang. Seluruh lembu di Indonesia ini sudah kuserahkan kepada dewaku. Celaka saudara. Saudara hidup di dunia tidak bisa lagi karena sudah ada orang bicara seluruh yang sudah disembahkan kepada dewa. Saudara sekarang duduk di sini ibadah ya. Kiri kanan sudah serahkan semua.
Tumbuhan apel sudah diserahkan ke dewanya. Hasil bumi padi sudah diserahkan. Semua sudah diserahkan. Lalu bumi pun sudah diserahkan. Saudara harus pindah dari bumi ini. Betul nggak? Kok enak? Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Lalu manusia berdosa serahkan kepada dewanya. Ku serahkan ini. Laut dan segala isinya ini milikmu. Terimalah sesajenku. Kok enak? Jadi kalau pakai konsep berhala, kita tidak bisa makan lagi. Kita beli benih, tanam. Waktu kita tanam, kita bilang di steril, tidak disembahkan. Tapi tetangga, waktu doa dia hadap ke rumah kita. Dia doain, kiranya semua yang tumbuh di depan saya, kena rumah kita, saudara. Maka yang kita tanam susah-susah, sudah diserahkan ke berhala. Matilah kita, saudara ya. Tidak bisa, saudara. Saudara waktu pergi beli baju, pergi ke ITCK, pergi kemana beli baju, khususnya di tempat-tempat tertentu, saudara lihat di hook, ada gantungan merah-merah. Itu jimat yang mereka dapat banyak yang dari Gunung Kawi. Dan saudara lihat, toko-toko sebelum buka, apa yang dilakukan? Mereka ritual. Ada yang kasih asap-asap, dia sudah ritual, dia kasih asap-asap. Berarti seluruh baju ini sudah diritualkan. Saudara tidak bisa pakai baju itu lagi, betul nggak? Wah, saudara mesti cek, ini baju sudah diritualkan atau belum? Lalu saudara lihat, oh baju ini belum. Jangan senang dulu, sebelum jadi baju dia kain. Waktu kain, jangan-jangan si pemilik kain sudah diritualkan. Saudara cek ke toko kain bilang tidak. Jangan senang dulu, toko benang. Oh jangan-jangan toko benang sudah ritualkan semua. Setelah cek toko benang tidak. Saudara cari bahan baku untuk jadikan benang itu apa? Lacak seluruh, mati. Mau pakai satu baju, kita jadi Interpol. Cari sini, cari sana. Oh kita orang Kristen, kita bebas. Karena segala berhala di dunia, ini produksi dari manusia. Bumi dan segala isinya, otoritasnya adalah di tangan Tuhan. Tidak peduli dia serahkan ke ilah apa, pakai sesajen kayak apa. Di hadapan orang Kristen, hanya satu Allah. Amin. Tetapi waktu saya makan menjadi batu sandungan, ya saya nggak usah makan. Waktu saya gembala di kota Batam, kalau ada pendeta-pendeta yang datang, lalu mereka isi seminar, saya bawa mereka makan. Di situ ada yang jual vegetarian. Wah, saya bawa mereka untuk lihat udang. Tapi bukan udang asli. Saya ajak mereka makan rendang. Tapi bukan daging, saudara ya. Dibuat persis. Lalu lihat paha ayam. Langsung ngiler, bayangannya ayam, daging. Waktu kunyah, bukan daging. Tapi ada serat. Wah, luar biasa ya. Lalu saya bawa mereka makan di situ. Lalu sambil lihat ritual-ritual yang ada di situ. Saudara jamin, tempat itu belum diritualkan? Sudah diritualkan. Bagi kita, seluruh berhala di bumi itu tidak ada. Tuhan yang menumbuhkan, bukan dewanya yang menumbuhkan. Tuhan yang memberi makan binatang. Tuhan kasih makan burung, Tuhan kasih makan dan minum manusia. Tidak ada hubungan dengan berhala. Jelas? Itulah yang di pasal yang ke-8. Lalu yang pasal ke-10 yaitu tentang berhala. Kau tidak boleh minum dari cawan dan tidak boleh ada perjamuan atau meja roh-roh jahat. Itu artinya apa? Artinya bukan lagi bicara di minumannya, bukan lagi bicara di makanannya, tetapi kau terlibat di dalam penyembahannya. Bisa ikutin? Orang Korintus mempunyai kebiasaan mereka yang terlibat di dalam penyembahan berhala karena ada pesta-pesta, ada makan-makan. Mereka bisa makan enak-enak di situ, lalu mereka ikut perjamuan, saudara. Ikut perjamuan Tuhan. Mereka menggabungkan antara perjamuan kepada roh-roh jahat tadi, lalu sekarang dia gabungkan dengan perjamuan Tuhan. Kenapa Paulus mengkaitkan tentang perjamuan roh-roh jahat? Karena tidak ada berhala. Tetapi di balik semua itu, ada roh jahat yang dipuji dan roh jahat yang disembah. Di dalam seluruh ritual-ritual kuil-kuil
yang terdapat di zaman Korintus itu. Jadi di kuil sana mereka ritual. Bukan lagi bicara di makanannya. Makanan itu hanya satu benda yang simple, yang bukan utama. Tetapi ritual-ritual yang dilakukan di situ, kau terlibat di dalamnya. Itu bukan ritual menyembah ilah, tetapi ritual kepada roh-roh jahat yang ada di balik semua konsep-konsep ilah-ilah manusia. Oleh sebab itu, kau kalau ikut di dalam perjamuan Tuhan, nanti Paulus katakan, ujilah dirimu. Kau baru dari sana, tidak boleh kau menggabungkan yang ritual sana sama ritual yang di sini. Perjamuan Tuhan ini juga tanda petik adalah ritual. Ritual jangan seorang mengerti sebagai sesuatu yang negatif, yang mistik. Kita lihat orang Yahudi di dalam ibadah ada ritual-ritual. Imam-imam ada ritual-ritual. Dan ini bukan mistik, ini aturan-aturan yang Tuhan tetapkan di dalam ritual ibadah. Jadi waktu kamu makan perjamuan Tuhan, kau mengakui tubuh Tuhan. Kau waktu makan, ingat ini benda yang terlihat secara fisik, tetapi ada makna di balik itu. Ada yang berkorban untuk engkau. Dan kau masuk di dalam persekutuan. Kau makan atau kau minum bersama dengan semua imam-imam yang sedang adakan semacam ritual kepada roh-roh jahat. Kau sedang bersekutu dengan roh-roh jahat. Dan kau mengiyakan praktek itu benar, maka kau mengikutinya. Oleh sebab itu nanti Paulus mengajarkan kepada mereka, mengapa kamu sampai makan seperti ini? Mengapa kamu sampai mabuk-mabuk? Kenapa kamu rakus? Emangnya di rumahmu tidak ada makanan? Itu artinya, saudara. Kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, perjamuan kudus, kita kalau makan rotinya tidak kenyang. Kenapa yang di Korintus kok dibilang kau makan dulu di rumah? Emangnya lapar lihat roti perjamuan yang kecil itu. Karena ada pesta-pesta itu. Jadi sebelum perjamuan Tuhan ada ritual-ritual. Dan ritual-ritual yang dilakukan itu mereka adopsi dari semua Gentiles itu. Dan ini terjadi di jemaat Korintus. Dan Paulus bilang, kau ingat sejarah perjanjian lama? Kalau kau tidak tobat, Tuhan akan habisi engkau. Oke? Lalu perjamuan yang sejati, ini cawan, ini ada tema di balik ini, yaitu koinonia. Persekutuan dengan darah Kristus, lalu yang roti, persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita diikat oleh Kristus melalui kematian Dia, saudara. Tidak mungkin kita bisa bersekutu jikalau tidak ada Kristus yang mempersatukan di dalam tema kematian. Karena tema kematian adalah tema puncak dari kasih Allah. Jadi persekutuan itu adalah kumpulan orang-orang yang mendapatkan kasih Allah yang Allah persatukan di dalam satu tubuh Kristus. Dan satu tubuh Kristus tidak boleh ada kepala yang baru. Kepala yang baru itu roh-roh jahat yang kau anggap hebat. Kau membangkitkan cemburu Tuhan. Nah, ini kalimat ini muncul di 1 Korintus. Mari kita perhatikan di 1 Korintus di pasal yang ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-22. Perhatikan perjamuan dikaitkan dengan roh-roh jahat. Ayat ke-22 pasal 10. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia membangkitkan cemburu Tuhan? Kita perhatikan di dalam kitab Ulangan. Lihat Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32 dari ayat ke-16 dan ayat ke-17. Ulangan 32 ayat 16 dan ayat ke-17. Mereka membangkitkan cemburunya
dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Lihat, ini intinya. Allah asing, tidak ada Allah lain selain Allah yang sejati. Tidak ada berhala, semua berhala itu palsu. Maka waktu dia sebut Allah, dia sebut dewa, dia sebut roh-roh jahat. Karena di balik semua penyembahan berhala, ada dua unsur di balik itu. Dengar ya. Di balik semua penyembahan berhala, di balik itu ada dua unsur yang sangat penting. Yang pertama ada roh-roh jahat. Roh-roh jahat, setan-setan dari zaman dahulu kala ingin menjadi Allah. Maka karena gagal menjadi Allah, dia memakai cara menyembunyikan identitas untuk bisa menerima sembah sujud dari banyak manusia. Caranya luar biasa, yaitu memakai objek atau benda yang disakralkan sehingga semua orang akhirnya sujud menyembah kepada objek yang disakralkan. Dan waktu mereka minta kepada benda mati ini, setan mengabulkan. Dia minta lancar di dalam perjalanan, setan memberikan kelancaran. Waktu setan memberikan kelancaran, karena patung ini benda mati, maka manusia semakin percaya patung ini patung yang hidup, yang memelihara hidupku. Jelas ya? Ada roh jahat yang main di belakang. Lalu dikasih tahu oleh teman, kalau berhalaku ya, itu hebat. Kita kalau tanya dia bisa tulis sesuatu kepada kita. Berhalamu bisa tidak? Oh iya ya, saya belum pernah coba. Mari kita coba. Nah, lalu datang kepada berhala yang satu tadi. Lalu minta, kalau sungguh-sungguh engkau ini dewa yang sakti, tolong kasih tahu nama kakek saya misalnya ya, dengan tulis. Saudara kalau lihat di dunia mistik, ada pulpen yang bisa berdiri, lalu bisa gerak-gerak. Misalnya ya, saya kasih contoh tadi. Kalau betul engkau dewa yang hebat, saya sudah ambil kertas. Saya taruh pulpen. Sekarang kau tulis nama kakekku. Tiba-tiba pulpen goyang-goyang. Lalu merindinglah si manusia itu, saudara ya. Lalu muncul huruf 1, huruf 2. Akhirnya terbentuk menjadi nama. Gemeter. Benar. Semakin percaya dia, semakin percaya. Padahal patung buatan manusia. Lalu patung dibuat gerak, goncang gitu ya. Hebat, ada isinya. Setan kalau masuk di dalam patung yang batu, kasihan si setan. Setan tidak bodoh seperti itu. Ngapain dia masuk terkurung di batu? Kita minta apa? Dia tinggal kerjakan. Terlalu gampang. Goyang-goyang kan gampang toh, betul nggak? Mau tulis, aduh gampang. Setan bisa menyamar sebagai malaikat Tuhan. Masa suruh tulis nama dia nggak bisa. Dia tulis akan lebih bagus dari tulisan kita yang sudah lama belajar nggak bagus-bagus. Karena setan itu ikut kita les kok. Saudara les bahasa Indonesia, les menulis, dia juga ikut. Dia di samping kan. Oh gitu ya bahasa Indonesia ya. Dia tahu semua. Saudara belajar agama, dia di samping. Saudara dengar khotbah, dia juga dengar di sekolah minggu, dia dengar dari dulu sudah dengar khotbah. Saudara mau bicara sama apa, dia sudah hafal semua isi khotbah, betul nggak? Musa waktu tulis, setan di samping nggak? Atau setan jauh, 2 kilometer? Ingat, Yesus ngajar di rumah ibadat, orang kerasukan setan. Dan setan ada di situ, saudara. Berarti setan ikut dengar-dengar. Saudara perhatikan, di balik semua penyembahan berhala ada satu unsur yang sangat penting itu, yaitu roh jahat yang main di situ. Unsur kedua, yaitu manusia yang menyembah. Dia main juga di situ.
Kenapa dua unsur ini saya sebut? Karena setan sebelum jadi setan, dia malaikat yang baik, dia mau menjadi Allah. Lalu dia dicampakkan, dia gagal. Waktu dia gagal, dia memakai cara menyembunyikan identitas. Dan dia tawarkan kepada manusia, kau makan buah itu, kau akan jadi Allah. Jadi dia sudah tidak ada keinginan jadi Allah. Kira-kira begitu, saudara ya. Dia memakai trik yang hebat. Kalau kau punya keinginan jadi Allah dan tidak berhasil, sekarang di bumi ada ciptaan Tuhan yang kalau makan bisa jadi Allah, kira-kira perlu tunggu Adam dan Hawa muncul nggak? Begitu pohon itu muncul, langsung sudah botak. Dihabisi semua daun-daunnya sampai ranting-rantingnya, batangnya semua dihabisi sama si setan. Karena dia tahu kalau makan itu bisa menjadi Allah. Dia makan sampai ke akar-akarnya. Tidak usah tunggu manusia muncul. Karena pohon muncul di hari yang ketiga. Tumbuh-tumbuhan. Misalnya kalau Tuhan munculkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Asumsilah mau di hari keberapa terserah. Pokoknya begitu muncul. Begitu tumbuh sudah dihabisi. Karena dia tahu makan itu bisa jadi Allah. Setan memakai cara yang luar biasa. Yaitu kalau saya tidak bisa menjadi Allah. Saya menyembunyikan identitasku untuk berperan menjadi Allah. Maka dia waktu bicara sama Hawa, dia berperan sebagai Allah. Dia berkata begini, tentulah Allah berfirman kepadamu. Dia kutip yang Allah, lalu dia sendiri ikut berfirman. Dan otoritas firman dari Allah sama otoritas firman dari setan ini mempunyai otoritas yang kira-kira mirip yang dinilai oleh manusia. Karena saat itu manusia akan memutuskan saya ikut firman yang pertama yaitu jangan makan. Atau firman yang kedua yang ada revisi. Kau tidak boleh makan kan? Semua buah ini kau tidak boleh makan toh. Tuhan bilang, oh semua ini kau boleh tapi satu tidak boleh. Setan bilang, semua tidak boleh bukan? Lalu nanti setan menambahkan kalimat-kalimat. Yaitu kalau kau makan, kau tidak akan mati. Nah saudara perhatikan, otoritas firman pertama kau mati. Otoritas firman, tanda petik firman palsu itu otoritas seperti mirip saudara. Dan saat itu setan berperan seperti Tuhan yang berfirman. Karena tidak ada lagi firman selain firman dari Allah. Tapi setan berfirman. Di lokasi yang sama. Di Taman Eden. Dan saat itulah manusia pikir-pikir. Wow, posisi jadi Allah belum ada yang ambil. Kalau begitu gua ambil. Lalu mereka makan. Nah, waktu mereka makan, mereka mendengarkan firman dari setan. Jadi setan menjadi Allahnya mereka, mereka mendengarkan firman setan. Setan menjadi bapaknya mereka, mereka menjadi anak-anak setan. Anak mendengarkan apa yang bapaknya katakan. Jelas? Saudara perhatikan waktu Yesus dicobai di padang gurun. Jika engkau anak Allah. Dia memakai trik yang hebat. Jika kau anak Allah, jatuhkan dirimu. Lalu dia kutip ayat. Ayat ini firman Tuhan. Tetapi dia juga berfirman. Waktu dia berfirman, dia merubah saudara. Jatuhkan dirimu jika engkau anak Allah. Apa yang terjadi? Kalau kau jatuhkan, kau tidak mati. Kau jatuhkan, nanti akan ada malaikat menatang engkau. Alkitab tidak bicara bahwa Yesus akan jatuhkan diri, maka tidak mati. Tapi setan menawarkan ada firman yang baru. Nah perhatikan, jika engkau anak Allah. Berarti Yesus anak, lalu ada Bapa. Yesus mengatakan, aku melakukan semua yang kulihat dari Bapakku. Dan aku mengatakan apa yang kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus sama Bapa sudah ada relasi.
Sekarang setan menawarkan relasi yang baru. Jika engkau anak Allah. Artinya apa? Kau buktikan dirimu adalah anak Allah dengan cara tunduk kepada firman yang kukatakan, yaitu jatuhkan dirimu. Kalau hari itu Yesus jatuhkan diri, Yesus disebut anak setan. Dengar baik-baik. Kenapa? Karena kalau dia jatuhkan diri, dia mendengarkan firman dari setan. Waktu mendengarkan firman dari setan, berarti setan yang jadi bapaknya. Yesus mengatakan, aku mengatakan segala sesuatu, aku melakukan segala sesuatu, semua kulihat dari Bapakku. Sekarang ada Bapa yang baru. Maka Yesus tidak boleh lakukan itu. Dan setan memakai cara ini di saat Yesus memulai pelayanan. Jika engkau anak Allah, itu pencobaan di padang gurun. Lalu kali Yesus yang sebelum menghembuskan nafas terakhir, yaitu di Golgota. Jika engkau anak Allah. Ini memakai orang-orang di bawah salib. Jika engkau anak Allah. Turun dari atas kayu salib. Kalau Yesus hari itu turun, Yesus tunduk kepada mereka. Dan mereka yang bersuara. Mereka semua adalah anak-anak setan. Lalu kalau Yesus turun, Yesus mengikuti kalimat mereka yang adalah kalimat atau di balik itu otaknya adalah setan. Saudara perhatikan Yesus waktu mulai pelayanan. Yesus dicobai. Lalu di akhir hidup Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus ditantang lagi dengan kalimat yang sama. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Jadi ada dua unsur yang sangat penting di balik berhala. Yaitu roh jahat yang memainkan peranan besar di balik itu. Kita waktu menyembah berhala, enggak ada roh jahat, kecil kok, ini bendanya kecil, bisa saya kantongin kecil. Roh jahat masa kecil begini, enggak nih, ada kok, ini dewa nih. Kena tipu kita. Lalu ada yang buat besar, ada yang kecil cukup. Yang besar sampai tinggi luar biasa. Di Indonesia ada patung-patung yang besarnya luar biasa. Lalu orang Kristen juga buat patung Yesus yang juga besar luar biasa. Tidak ada guna buat patung Yesus yang besar. Yang paling penting, hatimu ada Yesus enggak. Kalau patung ada di situ, patungnya yang Yesus ada di gunung. Yesus yang sejati ada di hatimu enggak. Jangan-jangan hatimu enggak ada Yesus, tapi Yesus kau taruh di gunung. Lalu kau ke sana, kalau ada masalah, lalu kau ritual ke sana. Lalu patung Yesus ditaruh di situ, berjemur di situ. Kena hujan, kena panas gitu ya. Kena petir, kau enak-enak di rumah, pakai anti petir di rumah, yang patung kau jemur di situ. Coba bayangkan ya, saudara cinta papa ya, cinta sekali ya, hari papa mati, buat patungnya yang besar, taruh di depan rumah. Tempat terik matahari. Saudara langsung tidak tega, betul nggak? Masa papaku dipatungkan, dijemur begitu. Tapi orang Kristen lain ya. Patung Yesus dibuat gede-gede, digantung di gunung, sendiri di situ, tersendiri gitu ya. Tuhan datang ke dunia bersama umatnya. Sekarang manusia pindahkan dia ke gunung, di situlah kau tinggal. Lalu mau ke sana setengah mati, perjalanan begitu jauh, saudara. Kristus ada di tengah-tengah umatnya, tapi umatnya memindahkan Kristus ke sana. Puji Tuhan, yang buat patung-patung seperti itu, saya yakin itu pasti bukan wajah Yesus. Dari mana dia bisa tahu itu wajah Yesus? Kumpulkan semua wajah Tuhan Yesus di alam semesta ini. Semua wajahnya beda. Ada yang rambutnya belah tengah, ada yang sisirnya kayak baru tali salon, ada yang gondrong, ada yang gemuk, ada yang lonjong. Ada yang matanya lain, hidungnya lain, mulutnya lain. Ada yang agak gemuk, ada yang agak hitam. Kapan Yesus ganti kulit, kapan Yesus ke salon, beda-beda. Sisirannya bisa beda-beda. Lalu Yesus yang mana? Maka kita diam kekristenan tidak lakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalangan kekristenan tertentu mereka merasa, oh menghormati Yesus. Ini kota Injil, maka lebih baik ada patung Yesus. Yesus dipatungkan di situ. Tapi kekristenan semakin hancur dan agama yang lain semakin berkembang di tempat-tempat yang katanya ada patung Yesus. Tidak ada guna itu. Oke? Nah, unsur pertama roh jahat. Unsur kedua manusia. Nah,
manusia juga menyembunyikan identitas dia. Contoh, saudara perhatikan, saya membeli berhala ini. Waktu saya beli, saya sekarang sujud. Nah, unsur satu roh jahat, unsur kedua manusia. Waktu saya membeli ini dan waktu saya sembah dia, saya seolah-olah merendahkan diri karena dia lebih tinggi. Oke? Lalu saya mulai minta. Saya minta engkau mengabulkan doaku. Saya mau usaha produk baru dan berkati saya supaya saya dapat untung. Sudah doa. Untung. Wah, omset mulai naik. Karena omset naik, saya buat rumah untuk engkau yang lebih bagus. Nah, mulai dikasih rumah agak bagus sedikit, kasih lighting lebih bagus sedikit. Saya bukan menghina orang menyembah, tapi ini fakta, saudara ya. Karena kau mendengarkan permintaanku, kulayani engkau lebih baik lagi. Okay? Lalu proyek saya semakin berkembang, sampai suatu saat saya minta lagi yang lebih besar, dia sudah tidak kabulkan. Waktu dia sudah tidak kabulkan, malah saya mulai hutang dan mulai bangkrut. Lalu temanku kasih tahu, oh ada lagi. Di Thailand ada yang lebih bagus. Saya sudah beli dan saya sudah pakai dan saya sudah sembah. Kau lihat usaha saya maju kan? Karena itu lebih bagus. Bisa bawa saya ke sana? Oke, saya bawa kamu ke sana. Sampai ke sana dia diperkenalkan dewa itu, berhala itu. Dia beli, dia bawa pulang. Waktu dia bawa pulang, dia mulai buang yang satu ini. Dia tempatkan yang kedua. Waktu dia tempatkan kedua, kalau ini menjawab doaku, ku kasih rumah yang lebih besar. Kalau tidak, aku juga buang dia. Jadi waktu dia merendahkan diri menyembah, dia tetap sebagai Tuhan. Yaitu Tuhan yang tidak terlihat. Karena dia yang menentukan berhala mana yang boleh ada di rumahku. Jelas? Kau tidak mengikuti aku, ku buang kau. Datang satu lagi, kau boleh di rumahku. Tidak ikuti, ku buang kau. Ku kasih lagi berhala yang berikutnya. Jadi yang menentukan boleh nginap di rumahku, aku. Aku ini Tuhan yang bisa melengsarkan dewaku. Nangkap maksudnya? Jadi semua penyembah berhala, dia merendahkan diri kepada ilah. Bagi saya tidak. Dia tetap ilahnya. Dia tetap jadi Tuhannya. Karena dia yang menentukan. Di antara begitu banyak dewa. Kenapa dia pilih yang nomor 5? Hak memilih ada di dia. Di dalam Alkitab tidak. Bukan kau yang memilih aku yang memilih kamu. Itu baru Tuhan yang hidup. Tuhan yang mati, manusia yang pilih. Hak apa saya memilih? Berarti saya yang menentukan mana yang baik untuk aku. Betul nggak? Yang ini baik aku beli. Yang ini tidak baik aku tidak beli. Lalu aku beli berdasarkan kantong saya kan. Kalau kantong saya tidak ada ratusan juta, maka saya beli yang 1 juta. Lalu kalau yang punya duit, dia akan beli yang mahalnya luar biasa. Sampai beratus-ratus juta. Katanya lebih sakti. Katanya ya, saya nggak tahu. Lalu setelah saya beli, saya bawa pulang. Setelah itu saya mulai lap, saya bersihkan. Lalu saya mulai memanggil dia. Lalu memberikan sesajen kepada dia. Lalu saya minta sesuatu kepada dia. Sampai waktunya tiba, kalau doa saya tidak dikabulkan, saya akan jual dia atau buang dia, saya masukkan lagi yang lain. Sekarang siapa yang lebih hebat dari dewa? Tetap manusia. Maka perhatikan di balik berhala ada 2 yang tersembunyi. Roh jahat yang memainkan peranan besar, menipu manusia dengan manusia yang tidak menonjolkan diri, seolah-olah sujud menyembah, tapi dia menjadi penentu di dalam kekristenan lain. Bukan kau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sombong sekali ya. Kalimat ini sombong sekali. Saudara coba mikir begini. Di antara semua dewa di dunia kita pajangin. Ada yang gagah, senjata perang. Ada yang cantik, ada yang lembut,
Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang panjang, ada tinggi, ada rendah, semua jenis ada. Ada yang bentuk binatang, ada yang bentuk burung, ada bentuk apa. Seluruh dunia punya ilah kita kumpulkan. Wih, itu berapa ribu kilometer itu ya kalau disusun. Di antara semua yang katanya Tuhan, Tuhan, Tuhan itu, ada satu yang mukanya tidak seperti manusia lagi. Yang ada di atas kayu salib. Oke? Sekarang kita sama-sama ada di tempat jualan semua dewa itu. Kira-kira saudara pilih nggak yang kayu salib? Yang wajahnya tidak seperti manusia lagi. Pilih nggak? Jujur, saudara kalau beli barang cari yang bagus atau cari yang mukanya mengerikan? 100 orang pergi lalu menentukan yang mana. Maka kita mulai cari lalu dikasih job desk-nya, kehebatan misalnya ada daftar nama. Namanya ini, kelebihannya bisa turunkan hujan. Wah, kita baca. Wah. Yang ini anak asli dari dewa tertinggi di Cungkuk misalnya. Kelebihannya bisa membelah sungai. Wah, yang ini semua ada job desk-nya. Lalu sampai kepada yang di atas kayu salib misalnya ya. Ini bukan merendahkan Yesus, dipajangkan sama. Ini saya kasih contoh supaya saudara mengerti apa kalimat bukan kau pilih aku yang memilih kamu. Lalu di bawah kayu salib itu tulisannya. Aku mati untuk kamu orang berdosa. Kita ketawa, job desk-nya nggak ada. Cuma begitu toh. Geser. Yang ini, wah, bisa memberikan jodoh. Wah, rezeki. Anak minta 1 dikasih 2. Wah, luar biasa. Waktu kita sudah lihat semua daftar nama dengan uang segepok di kantong. Kira-kira saudara beli yang mana? Jujur. Semua orang bawa pulang, bungkus-bungkus ditanya. Lu beli yang mana? Saya beli yang 50 juta itu loh, yang job desk yang gini-gini. Kamu apa? Saya agak kecil, tapi hebat nih. Saya lihat hebat job desk-nya. Lalu semua sudah laku. Sisa yang disalib ketinggalan di situ. Lalu yang disalib, bukan kau yang memilih aku yang memilih kau. Semua manusia ketawa. Sampai kiamat tidak ada orang pilih. Sudah muka tidak seperti manusia, masih sombong-sombong kayak begitu. Itulah kekristenan. Allah yang hidup, yang memilih. Yang lain semua manusia bisa pilih. Kita tidak mungkin bisa memilih Kristus jikalau bukan Kristus yang datang memilih kita. Amin. Jikalau Kristus tidak datang mengunjungi Petrus, seumur hidup Petrus tidak pernah akan jadi rasulnya Yesus. Jikalau Yesus tidak kunjungi yang namanya Zakeus, Zakeus mau naik gunung pun tidak pernah lihat Tuhan Yesus kalau Yesus tidak mau lewat daerah dia. Jadi Yesus yang menentukan karena dia adalah yang hidup. Oleh sebab itu Yesus berkata, barang siapa makan dan minum darahku, dia akan beroleh hidup dan akan ada persekutuan, koinonia di dalam darah dan di dalam tubuh. Semua ilah palsu, tidak ada persekutuan. Saya sama dia benda, saya manusia. Tidak ada persekutuan. Tetapi saya sama Tuhan, ada relasi persekutuan. Karena saya yang mati rohani, dihidupkan. Dan saya disebut anak-anak Allah. Amin. Terakhir, mari kita lihat Paulus sekarang menjelaskan tentang perjamuan ini. Lihat di dalam kitab 1 Korintus setelah yang pasal 10, sekarang masuk ke pasal yang ke-11. Yang pasal yang ke-11, nanti di pasal ke-10 setelah dia membahas mengenai perjamuan roh Tuhan, dia juga membahas tentang kalau kamu diundang makan, jangan kau misalnya ngecek-ngecek dan seterusnya ya. Nah saya tidak bahas itu karena ini berhubungan dengan yang pasal 8 tadi ya, yang tentang penyembah berhala, lalu makanan boleh makan atau tidak gitu ya. Lalu lihat di pasal yang ke-11. Di pasal yang ke-11 ayat ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah ciri Tuhan yang hidup. Bukan kita yang kasih dia makanan, tetapi dia yang kasih kita makanan. Kita tidak perlu kasih makanan di patung Tuhan Yesus. Amin. Dia yang memberikan nyawanya untuk kita. Dia memberikan darahnya, tubuhnya untuk kita beroleh hidup yang kekal. Tidak perlu ada sesajen-sesajen untuk dia. Lalu saudara bertanya, mengapakah di perjanjian lama ada korban-korban? Semua korban-korban ini hanya semacam simbol. Nanti sampai kepada perjanjian baru, Kristuslah domba yang sempurna, pengorbanan yang sempurna, dan melalui Kristus, kita semua sudah mengikuti Kristus, tidak lagi ikuti semua tuntutan Taurat yang bersifat hurufiah, domba-domba, binatang-binatang. Dan kita yang ada di dalam Kristus, Kristus sudah menyempurnakan seluruh tuntutan Taurat, dan kita bukan memberikan persembahan makanan minuman kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, persembahkan dirimu sebagai persembahan yang kudus dan tak bercacat. Bukan pilih daging, pilih binatang A, pilih kue, pilih teh, pilih sosis, pilih apa, lalu kasih. Tidak. Setelah kasih, diriku bagaimana? Oh, pokoknya yang di luar ku kasih. Aku punya uang, bisa beli. Di dalam kekristenan tidak. Persembahkanlah dirimu. Ayat 24, Kristus yang memberikan tubuhnya. 25, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalimat ini tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan dari ayat 24, dikasih tanda petik. Inilah tubuhku, lalu berakhir di ayat ke-25, yaitu peringatan akan aku. Paulus menambahkan satu kalimat yang penting, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini. Mari kita lihat di aslinya, yaitu di dalam kitab Lukas. Kita perhatikan di dalam kitab Lukas, waktu tema ini muncul. Oke, saya ada catat, ini ayat di Lukas pasal 22. Paulus menambahkan kalimat tadi, ini menarik saudara ya. Lukas pasal yang ke-22. Ayat ke-19, ia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecahkan, lalu lihat tanda petik. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sama ya, ada petiknya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Tanda petik. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lalu di sini diceritakan lagi, tetapi lihat tangan orang dan seterusnya, sebab anak manusia memang akan pergi, lalu tutup petik. Sekarang kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal ke-11 ayat 24, inilah tubuhku, tanda petik tadi ya, itu kalimat Tuhan Yesus yang dikutip. Lalu cawan ayat 25, itu petik juga. Lalu tutup petiknya, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lalu dia simpulkan dengan kalimat, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi semua persekutuan intinya adalah nanti bersaksi. Persekutuan ini bisa muncul karena ada Kristus yang mati. Persekutuan ini setelah muncul, endingnya adalah bermisi. Endingnya adalah bersaksi. Setiap kali kamu makan dan minum, ingat persekutuan darahnya, persekutuan tubuhnya. Setiap kali kamu sudah masuk ke sini, berarti sudah masuk ke persekutuan, kau harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang.
Masih adakah persekutuan-persekutuan yang mempunyai inti fondasi seperti ini? Selalu orang menganggap, oh persekutuan itu biasa. Tapi inti kita bisa bersekutu, ada darah Kristus, ada tubuh Kristus. Ada kematian Kristus yang mempersatukan. Setelah mempersatukan, bukan kongko-kongko selesai, lalu bubar. Tetapi ada tugas memberitakan kematian Kristus sampai dia datang. Jikalau memberitakan kematian Kristus hanya ada di saat perjamuan, kasihan. Jikalau gereja adakan perjamuan setahun sekali, berarti setahun sekali jemaat diingatkan. Lalu supaya diingatkan, maka setiap kebaktian umum perjamuan kudus juga kasihan. Kenapa? Hari yang lain bagaimana? Kalau begitu, setiap hari perjamuan kudus. Jemaat sebelum ke kantor kumpul di gereja perjamuan kudus. Supaya setiap hari diingatkan? Tidak perlu, saudara. Setiap kali kita ingat kita sudah ditebus. Setiap kali ingat ada persekutuan, kita bisa bersatu dengan Kristus. Memberitakan kematian Kristus sampai dia datang. Lalu kita akan akhiri, lihat di pasal yang ke-11 tadi. Karena itu ayat ke-28, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Tuhan tidak mau diduakan. Lu masuk perjamuan, ini intinya bukan kau terima. Kau bisa beli kok, tanya aja sekretariat beli di mana. Minum sendiri di rumah. Intinya bukan di situ. Tetapi intinya kau makan ini, kau sudah diterima oleh Tuhan atau belum? Kau jangan menerima, tetapi kau sekarang adalah orang yang kira-kira sudah yakin di dalam Tuhan, lalu kau jangan menerima. Kau harus menerima karena kau sudah ada di dalam Tuhan. Tapi kalau kau sudah menerima, kau tidak mau jalankan tugas setelah terima, ujilah dirimu. Jangan hanya enak terima anugerah Tuhan, tapi tugas setelah terima kau abaikan. Lalu kalau kau merasa, aku sudah. Tetapi engkau tidak mau mengakui, engkau terus menunda, engkau harus menguji dirimu. Kenapa? Kalau sudah yakin, kenapa tidak berani mengakui saudara sudah menjadi orang percaya? Banyak orang ditanya, Bapak sudah percaya? Ibu sudah percaya? Kalau sedikit orang, sudah Pak, sudah percaya. Kalau di hadapan banyak orang, tidak berani, karena masih banyak hutangnya. Takut kalau dia bilang, sudah, semua teman-temannya bilang, mana hutangmu? Kau sudah Kristen, ku lapor ke gereja kalau kau tidak bayar. Maka semua menyembunyikan identitas. Jikalau kau sudah dibaptis, baptisan tidak menandakan saudara sudah pasti diselamatkan. Tapi gereja harus menentukan aturan, yaitu yang sudah dibaptis dewasa. Kalau sudah dibaptis dewasa, engkau boleh menikmati. Kalau engkau sungguh-sungguh merasa engkau sudah dilahir barukan, jangan tidak makan. Jangan tidak makan. Terimalah. Kadang-kadang ada orang punya konsep yang salah. Aku sudah 5 tahun tidak ikut perjamuan. Karena setiap kali mau makan, tadi malam baru tipu orang. Maka nggak jadi. Baru siapkan hati. Tadi pagi menuju ke gereja. Ribut sama istri di mobil. Maka aku tidak jadi. Kalau mau pikir semua itu, kita sampai kapanpun tidak mungkin bisa. Betul nggak? Kalau diingat-ingat selalu ada dosa. Betul nggak? Maka setiap kali mau masuk dalam perjamuan, siapkanlah hati. Jikalau waktu kita tadi baru ribut sama istri, sebelum terima, minta Tuhan sucikan. Amin. Jangan, aduh tadi, berarti sekarang nggak layak. Kalau nggak layak, berarti tunggu berikutnya. Kenapa tidak sebelum itu minta Tuhan layakkan dulu? Banyak orang selalu punya konsep yang ngacok-ngacok. Maka sebelum kita terima, kita minta sekali lagi, Tuhan membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami berterima kasih bagaimana Paulus Tuhan pakai untuk menjelaskan dengan begitu rinci kepada jemaat di Korintus.
supaya mereka tidak mengikuti jejak-jejak nenek moyang mereka waktu di padang gurun, tetapi membawa mereka untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih mencintai Kristus yang sudah mereka terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena desakan dari masyarakat, karena pengaruh dari semua masyarakat sekitar, maka orang-orang Kristen merasa kalau tidak mengikuti arus dunia, maka mereka dianggap menjauhi dunia. Lalu orang-orang Kristen mengambil keputusan yang salah supaya diterima, supaya tidak dianggap eksklusif, maka kebanyakan mereka mengikuti arus dunia. Kami berterima kasih Tuhan memakai Paulus untuk mengkoreksi kembali. Kami berdoa biar setiap kami yang hari ini hadir, yang akan mengikuti perjamuan, Tuhan benahi semua konsep kami. Tuhan ampuni kami tidak lalai dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu setiap kali kami dikasih kesempatan untuk masuk di perjamuan, Tuhan sucikan kami dan layakkan kami, supaya kami bisa mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan. Dan bukan hanya setelah kami nikmati, kami pulang bahwa kami sudah ikut perjamuan. Tapi ada tugas besar yang kami harus kerjakan, yang Tuhan tuntut. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.